Oke, kali ini kita akan membahas tentang SOP lapangan. Ya, SOP itu apa sih? SOP Standar Operasional Kerja. Ya, kalau bahasa umumnya standarnya gimana sih? Kalau orang Sunda standarnya naon sih orang make gitu ya kan? Kalau laki-laki bisa nggak sih pakai gamis cewek itu standar nggak sih? Nah itu kan gitu ya. Umumnya lumrahna gitu ya kan. Standarnya apa? Kalau bahasa gaulnya SOP Standar Operasional Perusahaan Lapangan Dedenekor. Nah, kadangkala kita sebagai orang lapangan, karena saya dulu juga orang lapangan, suka bingung nih, kenapa ada komplainan, kenapa ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, padahal kita sudah serius, kita sudah berangkat ke kantor sesuai dengan SOP, tapi kenapa kerjaan ada ini ya, ada komplain dari customer. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor kita banyak job ya, biasa di kantor banyak job gitu ya kan. Ini belum selesai, itu yang selesai, karena otak manusia itu terbatas gitu ya kan. Ada beberapa, kurang lebih saya membaca buku kalau salah bahwa diralat 20.000 bed, yang ditangkap itu hanya sekitar 1.000 bed ya kan. Jadi otak manusia itu sangat minim untuk menangkap dari masalah yang ada di lingkungan yang kita hadapi, apalagi ada masalah keluarga, ada masalah-masalah lain, sehingga memang di sini harus ada titik fokus, kayak gitu ya, titik fokus dalam waktu kerja di lapangan. Yang kedua, karena tidak tahunya SOP standar operasional kerja, mungkin nah di sini saya jelaskan sebagai pemimpin atau owner. Nah, SOP-nya seperti apa, umumnya seperti apa sih dari produk utama yang kita jual, sehingga di lapangan ini bisa dipakai juga untuk Anda reseller, misalkan Anda mengukur keluar, atau misalkan siapapun itu. Saya ini untuk umum ya videonya, silahkan dikonsumsi aja. Hal yang kedua tadi SOP ya kan. Hal yang ketiga, ketelitian. Biasanya ada tipe-tipe orang yang memang sangat teliti, ada tipe-tipe orang yang yaudah kira-kira aja deh, di rumah kira-kira aja. Nah gitu ya. Jadi harus ada ketelitian konsep dari pengukuran di lapangan. Nah ini dari awalnya kan pengukuran, nanti hasil produksi langsung pemasangan ya. Jadi yang pertama banyak masalah, yang kedua tidak tahu caranya, yang ketiga ketelitian. Nah itu ada, kalau ada salah mungkin ada ketiga faktor itu, salah satunya mungkin ada di situ. Ya, jadi gini, pada intinya kita harus memahami konsep dari produk perusahaan. Kalaulah salah ini bisa diolah kembali dan dijual murah enggak? Kalaulah salah ini susah enggak sih untuk dijualnya? Kalau susah untuk dijual itu kemungkinan menjadi beban perusahaan, atau misalkan jadi stok yang akan lama dijual. Bahkan nantinya akan jadi sampah ya kalau udah bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang dalam misalkan 2 tahun nggak kejual, ada kejual juga. Nah itu yang ketiga adalah perputaran uang yang kurang bagus. Nah, di sini misalkan kita punya 1 juta, barangnya ini, yaitu ngadep di situ ya. Kalau kerugian, nah namanya perusahaan pasti untungnya banyak ya dari produk yang lain atau lain. Kalau kerugian, mungkin perusahaan tidak begitu rugi ya kalau kesalahannya sedikit, produk atau nilainya sedikit. Tapi ada faktor negatif yang lainnya yang memang harus kita hindari gitu ya. Oke. Seperti misalkan tadi ya, yang seperti yang tadi, terus selanjutnya operasional membengkak. Kalau ada kesalahan pasti kita, atau kelupaan nih, kelupaan membawa rel misalkan. Udah tolong dong anterin rel. Nah itu kan bensin lagi, waktu lagi gitu. Makanya pas waktu berangkat kita harus cek lagi kalau waktu pemasangan apa yang kurang gitu. Kalau waktu pengukuran apa nih yang kurang, dicek lagi sedetail mungkin. Kalau saya melakukan pengukuran 3 kali sampai minimal 3 kali sampai 10 kali untuk meyakinkan mata saya gitu. Saya pribadinya sekali gitu ya. Apalagi pengukuran yang sangat penting, misalkan tinggi nih, kalau ke interior itu tinggi, kalau yang lain juga lebar penting ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Anda pusing, mungkin malah pusing, oh kenapa ini salah. Nah itu seperti itu. Nah, dengan adanya SOP standar operasional kerja, minimal kita tahu salahnya kita di mana, karena udah tahu lah SOP-nya atau umumnya seperti apa ya. Nah, keunggulan kerja sesuai SOP yang pertama meningkatkan kepercayaan. Oh, konsumen tahu nih, kita jadi konsultan. Ibu ukurannya seperti apa yang Ibu mau? Gini 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 gini. Oh iya.
kita langsung puji, Ibu memang itu sangat bagus, kelihatannya sangat bagus, ruangan sangat bagus, tapi umumnya 80% gitu kita. 80% customer saya jadi menguatkan kata. Ini tingginya dari plafon ini 10 cm, bawahnya 20 cm, misalnya seperti itu. Kelihatan profesional, minimum komplain, tidak bingung dan sangat mudah kalau SOP-nya sudah tahu. Oke. Kita langsung ke permasalahan atau produk yang sering kita pasang atau kita ukur ya, biar tahu. Nah, yang pertama di sini gorden minimalis. Nah, gorden minimalis di sini pertama kita harus menanyakan ke customer ya, menanyakan ke customer pengennya di mana sih ini? Mau di atas sini, mau di sini, di sini juga ada yang mau gitu, atau mau di sini. Nah, misalkan Bapak bagusnya terserah deh. Nah, Ibu maunya di atas kusen atau di atas kasa nyamuk, ditanya dulu. Oh iya, saya maunya di atas kusen. Oke, Ibu. Umumnya di atas kusen itu, nah di sini plus 10 cm minimum. Gitu. Kenapa? Bayangkan kalau 2 cm ini akan retak gitu ke bawah. Ini umumnya 10 cm gitu. Kalau di atas kasa nyamuk plus 10 cm. Pak, saya mau di atas aja biar kelihatan kayak hotel di sini ya. Nah, Ibu ada dua cara, Ibu bisa langsung di plafon, ya kan? Bisa langsung di plafon, nah, di plafon langsung, atau turun dari plafon 10 cm minimumnya, gitu, 10 cm ya, seperti itu. Nah, oke. Kita akan membahas tinggi. Nah, ini umumnya SOP-nya gitu. Jadi, yang mana menurut kita bagus nih. Nah, ini SOP seperti itu. Tingginya Ibu mau gimana? Mau panjang atau mau pendek? Nah, misalkan nih di sini. Misalkan saya mau dari lantai aja. Nah, oke, Ibu maunya gimana nih? Tanya dulu kita. Maunya pengen sampai lantai banget gitu. Nah, Ibu kalau sampai lantai banget, nah permasalahan seperti itu. Ngejahitnya kadang-kadang kan suka dundek lah, suka miring. Kemungkinan itu kita tidak pas, takutnya nanti atau kita kasih halusnya gini, Ibu nanti kalau pas waktu jepel gitu, nanti kotor loh ujungnya. Oh iya, padahal memang kesulitan di penjahitan nanti. Nah, kalau misalnya tetap iya, oke Bu. Nah, kita harus sangat hati-hati nanti ke penjahitnya, jangan sampai bawahnya miring. Nah, gitu. Nah, Bapak saya mau ngegantung aja. Nah, pas ngegantung di sini, jangan ngepas kayak roll band di sini, jangan di sini gitu. Ini hal yang salah, ini salah. Atau 5 cm di sini, ini di sini, nah di sini. Hal yang salah, 5 cm hal yang salah. Berapa? Ini sampai ke bawah itu minimal kalau ngegantung 25 cm. Nah, 25 cm. Ini SOP-nya 25 cm. Gitu. Kenapa 25 cm? Di sini kalau pas ditutup akan lurus, Tapi pas kena tali di sini, apalagi lebar, misalkan lebar 4 meter, ini akan miring gini ke atas. Nah, bayangkan kalau ini ngepas, nah ini akan kelihatan ke jendela gini, set gitu. Ini sangat cungkring, gitu, sangat cungkring dan ini tidak SOP. Nanti orang ini kok gini, kok jelek ya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ngegantung plus 25 cm, kalau mau dari lantai, umumnya 10 cm ini ke atas 10 cm biar enggak ngepel. Pas plat ini kan 10 cm ini. Umumnya jadi ini kalau misalnya dari lantai ini 10 cm. 10 cm ya. Tulisannya agak susah di sini coba. Ini 10 cm. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dari bawah 10 cm, tapi kalau misalkan sekali lagi dari sini plus 0,25 cm. Nah, itu SOP-nya. Jadi biar tahu kalau di sini plus 10 cm, plus 10 cm minimum. Kalau tinggi itu minimum. Pak, saya mau 15 nggak apa-apa. Ini SOP-nya minimum 10 cm. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya pengen sampai lantai kita nggak apa-apa, cuma nanti kalau pas ngepel ada kotor. Nah, di situ. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah yang salah gitu ya kan. Ini kalau lagi lurus nggak apa-apa, tapi kalau ada tali di sini, nah ini tali ke sini, ini akan cungkring, jadi naiknya gini, tet, 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 gitu. Ini ke sini, tet, ini set, gitu ya, akan cungkring gitu.
Nah, ini hal yang kurang bagus, tidak sesuai dengan umum. Kecuali customer, Pak, di sini ada beda lagi ya. Di sini misalkan ada tempat tidur, Pak saya nggak mau tempat tidur, nggak apa-apa, cukurin juga. Nggak apa-apa Ibu, yang penting saya kasih tahu standarnya. Oh, kebanyakan orang itu seperti itu. Nah itu. Nah, jadi bagusnya ini seperti tadi, ini plus 25 cm. Plus 0,25 cm. Anda bisa mencari, lihat aja di gambar YouTube atau Google, pasti semua sama itu. Karena SOP seperti ini 10 cm minimum. Nah, jadi ini tingginya nanti ke bawah ini seperti ini. Nah, ini 25 cm, pas nanti miring dikit nggak nyampe ke atas. Gitu. Ini tadi di sini. Gitu. Oke. Nah, ya, seperti itu. Nah, ada juga model minimalis itu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu seperti ini. Kalau kupu-kupu memang agak susah. Kalau yang baru-baru harap Anda apa ya, membawa konveksi, tukang konveksi biasanya mau, atau misalnya mau coba nggak apa-apa. Jadi jangan sampai asal ini ngukur aja, jangan seperti itu. Kita tanya ibu mau masang di luar sini, oke, atau di dalam, ya kan pasti gitu kan. Bapak kalau di luar mah nanti nggak bisa buka pintu ya, Mas, nggak bisa buka jendela, mau di dalam aja. Oke, di dalam ini pasti ada bingkai, ada bingkai. Di sini ada bingkai, oke. Nah, ini bingkai yang jendela yang bisa dibuka ya. Nah, bingkai jendela yang bisa dibuka di sini. Jadi nanti kalau misalnya dibuka itu dibuka. Nah, gitu. Kenapa? Karena pas waktu dibuka si kupu-kupu itu ikut gitu. Nah, kita ukur ujung sini, ujung sini ke ujung sini. Pas waktu nutup. Gitu. Pas waktu nutup, diukurlah ujung bingkai. Kan ini ada nih, ada ini ya, ada 3 tahapan. Bata, profil pertama, terus profil kedua, profil ketiga yang paling dalam pokoknya. Jadi jangan sampai profil yang tengah nanti nggak bisa kebuka. Jadi pas waktu dibuka, ditutup lagi, ukur yang itu aja, profil yang terakhir kelihatannya. Nah di situ ukurlah tinggi atas sampai tinggi bawah. Kalau misalkan mau ukur sendiri boleh. Lebarnya, kalau lebar sih nggak masalah, kelebaran nggak masalah. Nah gitu. Nanti ini bilang ke tukang jahit, ini adalah ukur kosongan, silahkan kurangin. Dan kita ukur lagi jendela lagi, kita harus gambar kosongannya, kita harus tahu kosongannya. Ini kacanya segini, harus pintar ngegambar. Nah, kacanya segini, ini jaraknya ini segini, gitu. Jarak dari profil ini segini, gitu. Nanti konveksilah yang membuat kayak gitu. Kita harus membuat kosongan. Dan begitupun ini kalau saya pribadi, ini kalau ukurannya banyak misalkan, dan ini kalau saya pribadi, oke. Ini pun saya akan, kalau misalkan banyak nih, saya akan ukur tinggi plafon ke lantai, gitu, 3 meter misalkan. Capek sedikit tapi nggak pusing. Jarak ada kasa nyamuk, saya langsung ini, saya gambar aja sedikit. Kalau banyak kan sayang kalau bolak-balik gitu, karena orang juga banyak ke ini kesibukan. Langsung ukur aja. Jadi misalkan dari sini tingginya yang penting ya. Misalkan tinggi dari sini, misalkan ini 30 cm, misalkan. Jarak antara kasa nyamuk ke sini, misalkan 20 cm, misalkan. Nah, jarak ini ke sini, misalkan 40 cm. Sehingga pas waktu ada, Pak, saya nggak mau di atas jendela, saya maunya di atas kasa nyamuk. Kita udah nggak ke sana lagi, gitu. Kita nggak usah memperkirakan lagi. Kalau saya dibuat dua tipe, dua bagusnya kita, satu ukuran kosong. Pas waktu ke sini dijelaskan, gitu. Pas waktu konsumen ada perubahan, kita sudah tahu dan kita tidak mengira-ngira lagi. Oke ya, seperti itu. Kalau konsep saya seperti itu, dan tolong SOP saya juga dijalankan seperti itu. Oke, lanjut ke sini. Oke, nah ini kita mempunyai rumah sakit sama rumah minimalis. Kalau rumah minimalis, konsepnya orang itu banyak maunya, banyak kan. Pak, warnanya ini, warnanya itu, Pak pengennya ini, pengennya itu. Makanya kita cari siapa nih yang mempunyai peranan penting di sana, ibunya atau bapaknya. Misalkan ibunya takut sama bapaknya, yaudah ke bapaknya aja.
Tapi kata bapaknya silahkan ke ibunya aja. Jadi kita cari satu vokal di sana sehingga kita akan tahu nanti keinginan mereka apa dan ngurangin komplain. Nah, beda lagi dengan gorden rumah sakit. Gorden rumah sakit biasanya umum, bahannya cuma polos-polos aja, ada yang nempel plafon sama gantung, itu aja sih, lebih gampang loh gorden rumah sakit. Oke, kita membahas gorden rumah sakit, ini sangat gampang. Kalau misalkan ini nempel plafon, berarti dari bawah ke atas itu harus 20 cm, ya, 0,20 cm. Nah, si rel ini mempunyai pengurangan 0,05. Jadi nanti kalau misalkan model gini, tinggi plafon ke lantai harus tahu, tetap ya, plafon ke lantai harus tahu. Misalkan 3 meter, kita kurangin 0,25, jadi 2,75 gitu. Ini sangat gampang sekali. Nah ya, kita kasih juga ke admin lah yang mau konversiin atau ke siapa yang akan mengasih konversi. Ini ukuran kosongnya loh, ini ukuran yang keinginan saya, keinginan konsumen. Jadi terserah kalau mau dirubah ke konsumen, silahkan Anda sendiri gitu. Karena ukuran kosongnya saya kasih tahu. Kayak gitu. Jadi ada dua ukuran, satu ukuran kosong, yang kedua ada ukuran saya dan ukuran konsumen. Lanjut. Ya. Beda lagi dengan yang ngegantung, ya. Ini posisinya ngegantung. Yang ngegantung di sini, nah, kita harus titik poin, harus kita menemukan titik poin. Titik poin itu adalah bawah ke atas itu seperti tadi 25 cm. Gitu. 0,25 cm berarti 20 cm ya, 20 cm, sorry. Nah, 20 cm. Nah, ini maka kalau misalkan plafon ini ke lantai itu 3 meter, dikurangi dulu 20, 28. Nah, terserah nih 28, terserah kita yang jual nih. 28, kita akan jual stick yang berapa? Misalkan ibu mau sticknya yang berapa? Mau pendek atau tinggi? Saya maunya tinggi. Oh, ibu kalau bagusnya pendek biar goyang getarannya nggak begitu banyak. Ya udah. Stick itu dibagi menjadi beberapa macam. Ini kalau ini tergantung keinginan konsumen dong tentunya. Mau sticknya pendek atau tinggi. Stick itu ada beberapa macam. Ada yang 10 cm paling pendek. Ada yang 30 cm umumnya aja nih. Ada yang langsung 30 cm, 35 cm lah yang umumnya aja. Langsung ke sini 45 cm. Ke sini lagi 0,65 cm. Ke sini lagi langsung 1 meter. Nah, ini umumnya stick seperti ini yang stok. Kecuali mau pesan ya bisa lah, bisa dibikin 20, 25. Nah, kalau ini tergantung Anda dan customer melobinya. Ya, sangat gampang sekali. Kalau lebar salah-salah dikit nggak masalah lah. Yang penting ini pas tinggi ke plafon, itu harus tahu, dan denah nanti Anda kasih ke misalkan ke yang masang, atau misalkan Anda yang masang sendiri, atau ke admin lain harus jelas. Nah, ini seperti ini posisinya L, seperti ini. Di sini U karena di sini kaca, harus jelas. Nah, ini U misalkan, ini harus jelas seperti itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke Suntek Blend. Oke, Suntek Blend. Kalau Suntek Blend ini juga nih sangat gampang sekali. Sekarang kita ada model sling atau model engkel. Model engkel sangat mahal, kita tawarkan aja sling. Kalau engkel kita lihat brosur aja. Kalau model sling kayak gini, nah model sling kayak gini, oke. Ini harus lebih dari yang ukuran, misalkan kalau tingginya itu 2,5 meter, kita lebihin lah 10 cm. Lebihin 10 cm atau ya 10 cm lah, 10 cm. Kenapa? Karena posisinya atasnya jangan loss, jangan dihabisin. Kalau atasnya dihabisin nanti cepat rusak. Minimum lebihin 10 cm, jangan 25, jadi nanti di ininya 2 ya. Nah, jadi ngukurnya dilebihin tinggi. Kalau lebar saya rasa gampang lah, gajah. Sekarang ke produk selanjutnya. Nah, terus selanjutnya adalah pintu lipat. Pintu lipat di sini ya dari bawah ke atas itu 2 cm. Oke. 1 cm.
sampai 2 cm. Nah, ini ngegantung ya. Kalau atasnya sama, terus kalau lagi, nah ini harus pakai, ini harus bagus seperti itu. Ukurnya terus di sini. Kalau mau ini kaca, kalau misalkan pendek 3 kaca, kalau banyak 4 kaca. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke. Jadi gitu ya.